Alasan saya untuk memilih program ini karena mudah dipahami dan sedikit terjadi kesalahan. Nama saya Dewi Lamria Sirait, N1203339 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian TPB 43. Di sini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat. Yang pertama yaitu pada bidang fisika untuk menghitung rangkaian listrik pada seri, paralel, dan campuran. Yang kedua yaitu pada bidang matematika untuk menghitung median, mean, dan modulus. Di sini saya telah membuat prosesnya dan saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pada rangkaian listrik, memulai. Selanjutnya mendeklarasikan variabel. Setelah itu mengoutput data diri. Selanjutnya menginput jenis hambatan. Setelah itu menginput pilihan soal, di mana di sini menggunakan percabangan bersarang untuk menghitung jenis hambatan seri. Di mana jika benar maka akan menginput jumlah hambatan, di mana selanjutnya akan menginput nilai RKI tambah 1, dan program akan memproses penjumlahan array hambatan I dan ditampung pada variabel seri. Selanjutnya, program akan mengoutput hasil dari seri. Selanjutnya, jika program salah, maka program akan meminta untuk penghitungan jenis hambatan paralel, di mana jika benar maka akan menginput jumlah hambatan, di mana selanjutnya akan menginput nilai R ke minus I tambah 1, di mana program akan memproses perhitungan rumus paralel dan ditampung pada variabel hasil. Selanjutnya maka program akan mengoutput hasil paralel. Selanjutnya jika program kembali salah, maka program akan meminta untuk menghitung jenis hambatan campuran, di mana jika benar sama seperti di atas, menginput jumlah hambatan. Selanjutnya menginput jenis R ke minus I tambah 1, di mana program penghitungan rumus campuran dan ditampung pada variabel RC. Kemudian program akan mengoutput hasil RC. Dan jika program kembali salah, maka program akan meminta mengoutput jenis hambatan, mengganti salah, dan memasukkan lagi sesuai dengan inputan pilihan soal. Begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga program berhenti dan selesai. Pada baris pertama, yaitu berfungsi untuk proses input dan output pada program yang telah saya buat. Pada baris ke-5 sampai ke-9, di sini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe data tiap variabel. Pada baris ke-11, di sini berfungsi untuk menginput data diri. Kemudian, pada baris 13 sampai 14, di sini berfungsi untuk program meminta pengguna untuk menginputkan pilihan jenis hambatan. Pada baris ke-16 berfungsi untuk menggunakan perulangan do while. Kemudian pada baris 17 sampai 19 di sini berfungsi untuk percabangan if, di mana kondisinya apabila pengguna menginputkan pilihan seri, program meminta pengguna menginputkan jumlah hambatan. Di sini pada baris 20 berfungsi untuk mendeklarasikan array hambatan n dengan tipe data integer. Kemudian pada baris 21 sampai dengan 23, di mana perulangan for, program meminta untuk menginputkan nilai R sesuai dengan banyaknya jumlah hambatan yang ingin dicari. Kemudian pada baris 24, di sini menjumlahkan nilai pada array hambatan I yang akan ditampung pada variabel seri. Kemudian pada baris 26 sampai dengan 27, di mana mencetak hasil RS yang ditampung pada variabel seri, lalu break untuk menyelesaikan kondisi if dalam perulangan do while. Kemudian pada baris 29 sampai dengan 41, di mana proses yang sama serupa pada percabangan if, tetapi di sini dengan rumus pencarian jenis hambatan paralel. Kemudian pada baris 43 sampai dengan 55, di mana proses yang sama serupa pada percabangan if, tapi di sini dengan rumus pencarian jenis hambatan campuran. Kemudian pada baris 57 sampai dengan 59, di mana pada percabangan else apabila pengguna menginputkan pilihan selain dari seri, paralel,
dan campuran, maka program akan mencetak jenis hambatan mengganti salah untuk memasukkan lagi. Selanjutnya pada baris 61 di mana perulangan do while apabila kesalahan pilihan saat penginputan, maka program akan meminta pengguna untuk menginputkan ulang pilihan. Dan saya akan mencoba untuk run. Kita tunggu sebentar. Di sini memasukkan jenis hambatan, saya coba untuk paralel. Saya masukkan jenis hambatan pengganti yang salah. Saya masukkan lagi seri. Saya masukkan jumlah hambatannya 5. Dan hasilnya adalah seluruhnya 254. Ya, saya akan menjelaskan pada bidang matematika. Yang pertama yaitu mulai, selanjutnya mendeklarasikan variabel, setelah itu menginput banyaknya bilangan, selanjutnya menginput nilai bilangan, selanjutnya memproses perhitungan muncul tiap angka, setelah itu memproses menentukan nilai paling sering muncul, selanjutnya menginput operasi yang dipilih, selanjutnya di sini terjadi percabangan, yaitu jika benar proses perhitungan nilai sesuai dengan rumus Mean. Selanjutnya maka program akan mengoutput nilai dari rata-rata. Selanjutnya jika program salah, kembali lagi meminta untuk menghitung rumus median. Jika benar, maka program akan memproses perhitungan nilai sesuai dengan rumus median, di mana program kembali akan mengoutput nilai dari median. Selanjutnya, jika kembali salah, maka program akan meminta untuk menghitung rumus modul, di mana program akan memproses perhitungan nilai sesuai dengan rumus modul, di mana akan kembali mengoutput nilai dari modus. Begitu dilakukan secara berulang-ulang hingga program berhenti dan selesai. Saya akan menjelaskan program dari menghitung median, modus, dan Mean. Yang pertama yaitu pada include stream yang berfungsi untuk menginput dan mengoutput program yang telah saya buat. Di sini pada baris ke-5 sampai dengan ke-7 di mana mendeklarasikan data tiap variabel dan array. Di sini pada baris ke-9 di mana program mencetak biodata. Selanjutnya pada baris ke-11 di mana program mencetak judul materi yaitu menghitung Mean, median, dan modus. Kemudian pada baris 13 dan 14 di sini program meminta pengguna untuk menginputkan banyaknya bilangan yang ingin dicari. Kemudian pada baris 15 sampai dengan 17 di mana dengan perulangan for, program meminta pengguna untuk menginputkan nilai bilangan yang ditampung pada array nilai i. Kemudian pada baris 19 sampai dengan 23 di mana dengan perulangan for bersarang, program mengeksekusi proses menghitung berapa kali munculnya tiap angka. Kemudian pada baris 27 sampai dengan 29 di mana dengan perulangan for, program mengeksekusi proses menentukan nilai yang paling sering muncul. Kemudian pada baris 32 sampai dengan 36 di mana program mencetak pilihan operasi dan meminta pengguna menginput operasi yang dipilih. Kemudian pada baris 38 sampai dengan 44 di mana dengan percabangan if apabila kondisi yang bernilai true atau sesuai
program akan mengeksekusi proses untuk menghitung mean dan mencetak hasil dari perhitungan tersebut yang disimpan pada variabel rata-rata. Kemudian pada baris 45 sampai dengan 52, di mana program dengan percabangan else if apabila kondisinya bernilai true atau false, maka program mengeksekusi proses untuk menghitung median dan mencetak hasil dari perhitungan tersebut yang disimpan pada variabel median. Selanjutnya pada 53 sampai dengan 76, apabila kondisi pada percabangan if dan else if bernilai false, maka program akan mengeksekusi proses pada percabangan else untuk menghitung modus jika modus lebih dari 1 dan jika semua angka muncul sama banyak. Kemudian pada 79 sampai dengan 80, apabila X sama dengan 0, maka program akan mencetak tidak ada modus. Kemudian pada 82 sampai dengan 83, di mana apabila kondisi tidak sesuai dengan percabangan if sebelumnya, maka program akan mencetak ada berapa banyak modus yang didapat pada tiap nilai yang diinput pengguna. Selanjutnya pada 85 sampai dengan 86, di mana perulangan for, program mencetak hasil dari penentuan modus yang disimpan pada array modus I. Saya akan mencoba untuk run. Kita tunggu sebentar. Saya akan memasukkan semua bilangan. Di sini saya akan mencoba untuk mencari modus. Dan modusnya ada satu, yaitu 10. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih.